Hai semuanya, perkenalkan nama saya Yusma Kronika, salah satu mahasiswa dari Universitas Bengkulu, yang dimana saya mengikuti salah satu program dari kampus Merdeka, yaitu Magang Bersertifikat atau MICB. Program magang yang saya dapatkan adalah di Yayasan Edufarmers International Komoditi Jagung, yang dimana berlokasi di Sulawesi Tengah, Kabupaten Sigi, Kecamatan Dolo Barat, Desa Raram Padende. Ini merupakan pengalaman saya yang pertama kali untuk merasakan bagaimana rasanya berada di luar pulau dan jauh dari rumah. Dan ternyata di sini saya bukan saja untuk melaksanakan tugas saya. Saya dapat mengunjungi beberapa wisata yang sangat indah di Kota Palu ini. Ingin tahu keindahannya? Simak videonya. Yang pertama saya kunjungi adalah PT Java Konfit Indonesia, Tbk Fasam, Unit Palu. Fasam merupakan perusahaan agrikultur terpadu dan merupakan anak perusahaan dari PT Java Konfit Tbk. Fasam bertujuan untuk memperbaiki industri pertanian yang cenderung tidak tertata, sehingga mengakibatkan munculnya pihak yang merugikan petani kecil dan menjadikan mereka berada dalam lingkaran kemiskinan. Fasam ini menghubungkan dan menyederhanakan value chain dan menciptakan sinergi dan efisiensi yang berdampak pada pemberdayaan produsen dan pelanggan. Dengan mencapai itu semua melalui 3 kegiatan bisnis, yaitu contract farming, processing, and trading. Untuk penerimaan jagung dari luar, yaitu dari petani maupun tengkulak, hal itu harus dilalui beberapa tahap agar dapat diterima oleh pihak Fasam sendiri, yang dimana jagung tersebut harus memiliki kualitas yang baik. Jika tidak memiliki kualitas yang baik, maka jagung akan ditolak atau akan dikembalikan lagi. Untuk melihat jagung ini baik atau tidaknya, itu dilihat dari banyaknya jagung yang terkena jamur maupun jagung yang rusak. Hal ini dapat mempengaruhi kualitas dari jagung. Dan masih banyak lagi tahapan-tahapan yang dilakukan oleh pihak Fasam itu sendiri. Baiklah, itu saja mungkin dari Fasam. Kita lanjut ke wisata berikutnya. Wisata selanjutnya yaitu Citraland, yang dimana wisata ini merupakan kawasan residence mewah dekat pinggiran Pantai Tondo. Bayangkan kawasan residensial mewah di tepi Palu yang indah, mengedepankan atmosfer hunian modern, green and clean. Memiliki konsep one gate system, security 24 jam, dan dikelola oleh estate management. Infrastruktur underground serta landscape hijau tertata sangat rapi. Namun, di Citraland bukan hanya menjadi kawasan residen perumahan saja. Sebagian areanya telah menjadi tempat bersantai dan bermain oleh masyarakat Kota Palu maupun daerah sekitarnya. Selain wahana bermain, di tempat ini juga pengunjung menikmati aneka kuliner khas kekinian. Untuk masuk ke kawasan Citraland, pengunjung dikenakan biaya parkir. Untuk parkir kendaraan roda 2 itu sebesar Rp2.000, dan untuk roda 4 dikenakan sebesar Rp4.000. Citraland Bawak Palu menjadi salah satu lokasi yang sangat ramai dikunjungi oleh masyarakat, sebab fasilitas di dalamnya yang lengkap seperti adanya kafe, tempat bermain anak, jasa penyewaan skuter dan sepeda, festival, dan spot foto yang keren. Bahkan, jika datang di malam hari, para pengunjung akan disuguhi dengan cantiknya lampu-lampu di segala penjuru. Lampu yang banyak dan beragam jenisnya menjadi suatu daya tarik tersendiri dari Citraland Bawak Palu. Itu saja dari Citraland, kita lanjut ke wisata berikutnya. Wisata selanjutnya yang kita kunjungi adalah Gong Perdamaian Nusantara atau Nosarara Nusa Batutu. Untuk mencapai Gong Perdamaian ini sendiri, kita akan melewati taman dan monumen Nusarara Nusa Batutu yang indah, serta kita juga harus menaiki beberapa tangga. Pada lokasi tersebut, setelah mengitari beberapa tangga, kita dapat menaiki bangunan dari Tugu Perdamaian Palu yang terdiri dari 3 tingkat.
yang menggambarkan untuk tetap menjaga 3 keseimbangan dalam hidup manusia di dunia. Ketika senja tiba, pemandangan akan lebih indah. Kita dapat menikmati sunset, perjalanan mentari kembali ke perpaduannya di ufuk barat. Melihat pemandangan di atas pegunungan ini membuat kita menjadi lebih bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Tuhan. Mungkin itu saja dari Gong Perdamaian, kita lanjut ke wisata berikutnya. Wisata selanjutnya yaitu pemandian air panas Mantikole. Lokasi wisata pemandian air panas alami ini terletak di Balamoa, Dola Barat, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Lokasinya berjarak 25 km dari pusat kota Palu dan membutuhkan waktu kurang lebih 50 menit perjalanan. Alternatif menuju lokasi wisata pemandian air panas alami ini bisa melalui jalur Jalan Poi Bongo 2 dengan titik start Bundaran Palupi. Dan yang kedua bisa melalui Jalan Poros Palu Kulawi dengan melewati Jalan Guru Tua di Desa Kelukugula. Untuk harga tiket masuk wisata pemandian air panas alami Mantikole, para pengunjung hanya perlu mengeluarkan biaya 10.000 per orang. Dan untuk biaya parkir kendaraan hanya mengeluarkan 3.000 untuk kendaraan roda 2. Dan 5.000 untuk kendaraan roda 4. Wisata pemandian air panas alami ini buka setiap harinya mulai pukul 8 sampai 5 WITA. Fasilitas yang ada di wisata ini terbilang sudah cukup memadai dan bagus, khususnya tempat toilet dan ruang ganti. Kemudian kolam-kolam kecil yang digunakan untuk terapi juga terjaga kelayakannya. Sehingga para pengunjung yang ingin berendam di kolam dengan kandungan belerang ini tidak perlu was-was akan pencemaran air kolam, membuat kita serasa berendam di spa hotel berbintang. Mungkin itu saja dari Mantikole, kita lanjut ke wisata berikutnya. Wisata berikutnya yaitu wisata Bukit Satu Pohon. Di puncak bukit ini, orang-orang akan disajikan dengan pemandangan alam terbuka, sehingga bisa langsung melihat teluk kota Palu dari ketinggian Bukit Satu Pohon ini. Spot-spot yang bagus untuk mengambil gambar juga ditemukan di sana. Apalagi untuk berselfie ria bersama keluarga maupun sahabat. Sudah pasti hasilnya tidak akan mengecewakan. Ditambah lagi adanya beberapa gazebo di kaki hingga puncak bukit membuat pengunjung dapat bersantai dan menikmati angin sepoi-sepoi. Inilah yang menjadi salah satu daya tarik masyarakat datang ke bukit ini. Bukit ini terkenal karena hanya ditumbuhi oleh rumput halus yang melekat di permukaan tanah, seperti rumput lapangan bola. Tidak ada tumbuhan yang berdiri kecuali satu pohon yang berada di puncaknya. Bukit Satu Pohon ini dikelola secara mandiri oleh masyarakat setempat, hanya dengan membayar parkir sebesar Rp5.000 untuk kendaraan roda 2 dan Rp10.000 untuk kendaraan roda 4. Wisata alam menjadi yang paling banyak dipilih saat memasuki normal baru adalah salah satunya Bukit Satu Pohon ini. Bukit Satu Pohon ini terletak di Desa Sibedi, Kabupaten Sigi. Ketika malam hari, pemandangan disuguhi sangat luar biasa indahnya. Karena kita akan melihat langsung kelap-kelip cahaya lampu di bawah Bukit Satu Pohon. Senang rasanya melihat pemandangan ini dan menjadi pengalaman indah bagi saya. Mungkin kita lanjut ke wisata berikutnya. Wisata selanjutnya yaitu air terjun Wera. Air terjun Wera ini memiliki diameter cukup luas dan besar, memiliki arus air yang cukup deras dengan debit air yang banyak, membelah hutan lindung dengan aliran sungai yang menemani sepanjang perjalanan menuju titik air terjun. Kita akan merasakan kesejukan sepanjang perjalanan karena dikelilingi perbukitan hutan. Air terjun Wera ini merupakan air terjun yang terletak di Desa Balumpewa, Dolo Barat, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Air terjun ini berada di kawasan wisata Wera di lereng Gunung Wartusadae dan berjarak sekitar 19 km dari kota Palu. Air terjun ini memiliki beberapa tingkatan dengan ketinggian air terjun utama sekitar 80 meter dan kemiringan antara 70 derajat sampai 80 derajat. Aliran sungainya berlanjut hingga pada lokasi yang lebih datar dan bermukim di bagian bawah Desa Balumpewa serta berada di sekitar 150 meter sampai 800 meter di atas permukaan laut. Air terjun ini pertama kali ditunjuk menjadi kawasan konservasi
Dengan status Taman Wisata Alam oleh Kementerian Pertanian pada tahun 1980 dengan luas 250 hektar. Kemudian pada 2014 diperbarui oleh Kementerian Kehutanan dengan luas 249,39 hektar. Saat ini, air terjun Wera dikelola oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sulawesi Tengah. Berada di kawasan hutan lindung, air terjun Wera menyuguhkan keindahan dengan beragam satwa di dalamnya yang dapat kita temui sepanjang perjalanan. Contohnya seperti kuskus, burung kasuari, monyet hitam Sulawesi, tarsius, dan beberapa jenis mamalia lainnya. Mungkin itu saja dari wisata air terjun Wera, kita lanjut ke wisata selanjutnya. Wisata berikutnya adalah Mata Air Bionga. Wisata pemandian air bionga yang berada di tengah hutan, berlokasi di Desa Kaleke, Kecamatan Dolo Barat, Kabupaten Sigi. Pemandian ini kerap disebut dengan wisata kolam renang yang indah. Airnya berasal dari mata air dan sering ramai saat akhir pekan. Di tempat itu juga terdapat 2 sumber mata air yang kerap digunakan warga sekitar untuk dikonsumsi. Jarak tempuh untuk menuju wisata ini kurang lebih 20 km dari arah Kota Palu. Wisata ini tergolong unik sebab untuk masuk ke area sini, pengunjung tidak dikenakan tarif uang masuk alias gratis. Salah satu pengunjung dari Kota Palu, obyek wisata pemandian alam yang dikelola pemuda desa setempat itu tetap dibuka pada sore hari atau menjelang malam. Selain itu, masyarakat sekitar banyak yang membuka warung kecil dan menjual minuman serta jajanan. Tidak hanya itu, bionga juga terjaga kebersihannya, terlihat dari banyaknya papan informasi terkait menjaga kebersihan bionga. Serta ada banyak tempat sampah yang tersedia, sehingga pengunjung yang berada di lokasi dapat dengan mudah turut menjaga kebersihan area tersebut. Wisata ini baru dibuat pada tahun 2019, mungkin itu saja dari Mata Air Bionga, kita lanjut ke wisata berikutnya. Wisata berikutnya adalah Puncak Matanti Mali. Nama Matanti Mali ini sebenarnya diambil dari nama desa yang lokasinya ada di salah satu gunung yang bernama Gawalise. Ketinggiannya kurang lebih dari 1.500 mdpl dan dijadikan warga sebagai tempat liburan yang menghadirkan panorama Kota Palu dari ketinggian. Puncak Matanti Mali merupakan salah satu tempat wisata alam terbaik yang terletak di sekitar Desa Dayu, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Kabarnya spot ini juga menjadi lokasi para layang terbaik satu Asia dan seringkali digunakan untuk berkemah bagi masyarakat sekitar maupun wisatawan. Selain itu, hamparan Kota Palu yang dikelilingi oleh penggunungan juga sangat jelas terlihat dari puncak. Apalagi jika malam hari. Keindahan semakin berlipat ganda sehingga membuat siapapun pasti betah berlama-lama di lokasi tersebut. Puncak ini memiliki sejumlah fasilitas menarik, salah satu yang sangat populer adalah bermain para layang. Selain itu, Puncak Matanti Mali juga menawarkan tempat berkemah yang bisa disewa untuk bermalam di lokasi. Biasanya jika akhir pekan akan ada ratusan tenda yang akan memenuhi kawasan tersebut. Puncak ini memiliki sejumlah fasilitas yang menarik yang patut untuk Anda coba. Salah satu yang sangat populer adalah bermain para layang, di mana bisa mendapatkan keseruan yang tidak ada bandingnya. Untuk menambah keasyikan, bisa diajak teman, keluarga, maupun kekasih. Meskipun baru pertama kali ke sana, saya menjadi candu melihat pemandangan yang sangat indah di atas sana. Mungkin itu saja dari para layang, kita lanjut ke wisata berikutnya. Wisata selanjutnya yaitu Huntapduyu. Huntapduyu dibangun oleh pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR yang diperuntukkan bagi korban gempa, tsunami, dan likuifaksin tahun 2018 yang kehilangan tempat tinggal di Kelurahan Duyu, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu. Bukan tanpa alasan, kawasan Huntapduyu tersebut ramai dikunjungi oleh warga dari berbagai latar belakang usia, sebab lokasinya terletak di kaki pegunungan dan menyajikan keindahan Kota Palu dan Teluk Palu dari dataran tinggi. Apalagi, lanjutnya pemandangan 5 bentang alam di ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah tersebut yang meliputi pantai, teluk, sungai, pegunungan, dan perbukitan dapat disaksikan dari kawasan Huntapduyu. Selain pemandangan ini, lokasi ini juga tersedia aneka kuliner, permainan seperti mobil-mobilan bagi pengunjung anak-anak. Mungkin itu saja dari wisata Huntapduyu, kita lanjut ke wisata berikutnya.
Wisata selanjutnya yaitu Pantai Tanjung Karang. Pantai Tanjung Karang yang terletak di Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah merupakan suatu tempat yang menyimpan pesonanya tersendiri bagi para penyelam yang haus akan keindahan bawah laut. Perjalanan menuju Pantai Tanjung Karang membutuhkan waktu sekitar 60 menit dari kota Palu. Anda dapat menggunakan kendaraan pribadi roda 2 maupun roda 4 bersama keluarga atau rekan Anda. Sepanjang perjalanan, Anda akan disuguhi pemandangan gunung yang menjulang hampir di sepanjang jalan. Hamparan pohon kelapa dan birunya laut akan membuat perjalanan Anda akan terasa semakin menyenangkan. Pantai Tanjung Karang biasanya akan ramai pada saat weekend dan hari libur lainnya dengan karcis masuk sebesar Rp10.000. Pesona bawah laut dapat memanjakan mata bagi Anda yang menggemari diving atau snorkeling. Saat diving, Anda akan dengan mudah menemukan beberapa jenis ikan seperti jenis parrot, fish, Napoleon, ikan badut, dan berbagai jenis terumbu karang lainnya. Untuk itu, Desa Wisata Tanjung Karang menawarkan beberapa titik penyelaman dengan hampir keseluruhan taman bawah laut yang menambah keelokan dari Tanjung Karang itu sendiri. Pantai ini memiliki kurang lebih sekitar 17 gugus karang, di mana ke-17 gugus karang tersebut tersebar dalam radius 20 km dari bibir pantai. Anda akan sudah mahir dalam penyelaman. Dapat menikmati pesona bawah laut Tanjung Karang dari mulai kedalaman 1 hingga 40 meter. Namun, dengan bersnorkeling di sekitar bibir pantainya pun, para pengunjung sudah dapat melihat hamparan terumbu karang beserta gerombolan ikan yang berwarna-warni. Pantai Tanjung Karang telah dilengkapi dengan berbagai jenis homestay dan penginapan dengan harga yang cukup terjangkau. Setelah menikmati wisata di Tanjung Karang, kita akan lanjut ke Pusat Laut Donggala. Pusat laut merupakan sebuah sumur berbentuk melingkar terdiri dari berbatuan yang letak persisnya hanya beberapa meter dari pantai yang airnya sangat jernih. Pada sisi lain, terdapat tangga yang digunakan oleh para pengunjung untuk naik turun ke dalam sumur tersebut. Letak pusat laut ini berada tak jauh dari kota Palu, tepatnya di pesisir pantai Desa Tewale, Kecamatan Benawa Tengah, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah. Jaraknya sekitar kurang lebih 50 km dengan waktu perjalanan 1 jam sampai 30 menit dari kota Palu. Perjalanan hanya bisa ditempuh menggunakan transportasi darat, mobil, ataupun motor. Tempat ini telah diresmikan sebagai salah satu destinasi wisata sejak tahun 2000. Nama presentasi atau pusat laut yang dikenal oleh masyarakat sekitar berasal dari bahasa suku Kaili, suku terbesar yang menghuni Provinsi Sulawesi Tengah. Mungkin itu saja wisata dari Tanjung Karang dan Pusat Laut Donggala. Mungkin itu semua beberapa wisata yang sudah saya kunjungi di Sulawesi Tengah ini. Maka berakhirlah perjalanan saya dan saatnya saya kembali ke rumah saya, yaitu di Bengkulu. Terima kasih selama ini atas pengalaman dan keindahan yang telah diberikan di Sulawesi Tengah ini. Kenangan ini tidak akan pernah kulupakan.